Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam mah. Baru jam 10:30 sudah lapar. Insya Allah saya tidak lama, paling setengah jam. Masih bega? Oke, 20 menit. Kalau masih lama 10 menit. Saya tidak lama. Yang penting salamnya, menjawab salam dipermantap dulu. Kenapa? Salah satu di antara tanda-tanda kita sudah menginginkan pasangan kita menikah lagi ketika kita sudah malas menjawab salam. Jadi mulai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berarti Marakana sampai tahu sama saya, ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tomborei bersama Ibu yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati kedua orang tua mempelai yang hari ini saya diundang khusus menyampaikan wejangan pernikahan, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya yang ada di Sakio. Sesungguhnya kalau saya berada di Sakio dan memberikan ceramah, saya tidak ceramah. Saya tidak pernah menganggap saya ceramah kalau di Sakio, praktik dakwah. Kenapa? Banyak guru-guru saya di sini, orang-orang tua saya mau ceramai, bagus semua. Jadi saya hanya berbagi hari ini pada saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul alim wa azimus sa'ad, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang walimatul urus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur ke Khalik pencipta Tuhan Allah Azza wa Jalla, yang mana di atas tahta dan kerajaannya menggenggam segala kudrah dan iradah, memperjalankan hambanya hingga sampai ke tempat ini dalam rangka menyaksikan anak kita, adik kita, saudara kita melangsungkan pernikahan atau melaksanakan satu sunnah Rasul. Sebagai hakikat dari semua apa yang dilakukan tadi adalah merupakan menyatukan kedua kubu keluarga besar, kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Amin. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang walimah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu baru saja kita saksikan acara pernikahan, acara ijab kabul, atau biasa disebut dengan sesuatu yang sangat sakral. Saklar. Apa? Saklar. Sakral. Sakral. Muak saklar pakace-kace. Sebentar ada yang dikace-kace. Ya. Tetapi sakral, apa itu? Adalah satu perbuatan manusia yang dilakukan oleh seorang manusia yang tentu akan dinilai positif oleh manusia
manusia itu sendiri, terutama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan dimanapun saya memberikan wejangan pernikahan bahwa kalau di dunia ini ada yang disebut wakil Tuhan, maka salah satu di antara wakil Tuhan adalah seorang penghulu. Kenapa? Hanya seorang penghulu lah yang mampu merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Betul? Betul. Ketika laki-laki ijab kabul di depan penghulu, saksi mengatakan sah, maka laki-laki menyentuh istrinya, istri menyentuh suaminya, bukan lagi hukumnya haram, melainkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita hari ini, saudara Bajo, sebelah. Sama-sama. Firman bersama mendapatkan wanita yang cantik jelita hari ini yang bernama Subaidah. Hah? Siapa? Oh, Nursia. Astagfirullahaladzim. Bukan Lukei. Siapa? Firman mendapatkan Nursia. Hai. Cek pikir. Nak Firman model apa sebentar ku ambil. Iya. Nak Nursia cek nani apa menetan nebo kuat. Santai saja ya, pelan-pelan. Bersyukurlah hari ini kalian sudah melaksanakan satu sunnah Rasulullah. Begitu juga dengan kita. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di Sekio ini, yang sudah layak menikah dan belum menikah, segeralah menikah. Kenapa? Pernikahan itu nikmat, pernikahan itu enak, betul. Melot abang mengkalu dotomo, tandanya enak. Waktu dingin tiba, ada yang menghangatkan kita, betul? Malu-malu negara kita. Waktu dingin tiba, ada yang menghangatkan kita. Waktu panas tiba, ada yang membuat kita dingin. Apa itu? Pangal di kipas angin. Pasti dingin, ya? Maka pernikahan itu enak. Sehingga hari ini saya pesankan kepada kita semua, sekedar berbagi bahwa ketika anak kita saling cinta, anak muda datang ke rumah kita untuk meminang anak gadis kita, janganlah terlalu dipersulit. Kalau kemampuan uang pendeknya 70 juta ya terimalah. Persoalannya begini, kadang-kadang sepakat orang tua ya 70 juta, di belakang mencicung, belum masuk lektong, belum masuk fotografer, akhirnya enaklah 80 juta, dipersulit kasih anak muda. Kalau kemampuannya 70 juta terimalah. Kenapa? Kita mau melakukan satu sunnah Rasul. Ya, oleh karena itu kepada orang-orang tua saya, janganlah dipersulit. Sekali-kali pandang agamanya, laki-laki yang mau meminang anak gadis kita. Jangan pandang hartanya, harta itu akan binasa, betul. Jangan pandang dia karena jabatannya, jabatan tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK. Betul. Jangan pandang dia karena kebangsawanannya. Bangsa yang hidup di atas awan, ketika hujan lebat turun, awan pun hilang. Tetapi pandang dia karena agamanya, karena agamalah yang akan mampu membawa keluarga anak kita menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Wih, kau tahu. Lanjut. Sudah mau? Wih, lanjut. Ente puasai lemas. Baik, saya lanjut. Hari ini firman, istri yang kau persunting hari ini adalah merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga dengan Nursia. Kamu dapatkan laki-laki yang telah menikahi kamu hari ini adalah merupakan satu tanda-tanda kebesarannya. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Oleh karena itu, pesan moral yang saya sampaikan sebelum saya tutup, bahwa ketika seorang istri menganggap suaminya itu sebuah ayat, maka tak ada seorang istri yang mau durhaka kepada suaminya. Pirangin kami atau ini? Saya ulangi, ini pesan moral. Kalau seorang istri menganggap suaminya itu sebuah ayat, maka tak ada seorang istri yang mau durhaka kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya.
Ketika seorang suami menganggap istrinya itu sebuah ayat, maka tak ada seorang suami yang mau menginjak-injak istrinya, tak ada suami yang mau memukul istrinya, tak ada suami yang mau melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Kenapa? Dia jadikan istrinya, pasangan hidupnya sebuah ayat. Siapa yang mengatakan itu? Saya aku, bukan ulama. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Lanjutan ayat itu mengatakan agar kamu merasa bahagia, merasa damai, merasa tentram dalam rumah tanggamu. Jadi yang sudah lama menikah belum merasa bahagia, nikah lagi. Bercanda. Tidak, saya hanya menyampaikan, ya tidak usah diikuti. Saya bercanda tadinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, masna wa sulasa wa ruba'. Tapi kalau tidak mampu kembali ke satu, ya. Ada istri mengatakan, Pak, mau menikah, langkai dulu mayatku. Oh, hati-hati ngomongku. Ada penampakan terindah ketika seorang istri meninggal dunia, suaminya itu selalu dia langkai itu mayat istrinya. Bertanyalah orang-orang, kenapa itu? Ada memang dulu Nabi bilang istrinya, dia bilang kalau mau menikah Pak, langkai dulu mayat. Hai, sekalinya begitu di Sakio, salah aku tahu. Ya, semoga itu tidak terjadi. Baik, sebelum saya tutup, sedikit menyampaikan satu hal, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu harus dipahami bahwa kita masing-masing punya hak dan kewajiban. Apa kewajiban seorang suami, haknya istri? Dengarkan itu Nur Siam, ya. Kewajiban seorang suami adalah, salah satu diantaranya adalah menafkahi istri lahir dan batin. Lahirnya bagaimana? Setelah menikah aku mendapat jolo. Setelah menikah Anda berpikir bagaimana saya mampu membangunkan istana megah istri saya. Kalau tidak mampu istana megah, kalau mana derita mojolo. Yang penting kita sama-sama tinggal. Ya, jadi rumah. Nur Siam mengatakan, Pak, Bapak harus tahu tidak kipas angin. Belikan kipas angin, mati moko. Istri berkata lagi, Pak, mungkin beli kulkas. Laki-laki berpikir bagaimana ada kulkas di rumah itu. Butuh Nur Siam mobil. Ali yang oto-oto. Ya, seperti itu kewajiban kita. Ya, jadi kita ini laki-laki memang menderita, cari uang, dapat uang disetor ke istri. Sebentar itu minta lagi kasih uang. Itulah laki-laki kontraknya kita, kasihan ya. Kemudian menafkahi batinnya, mau punya anak, mau punya keturunan supaya sempurna rumah tanggamu. Gauli sebentar, bukan. Gauli istrimu. Ya, tapi jangan juga Pak ugal-ugalan. Maksudnya ugal-ugalan asal lihat sesuatu yang indah langsung hantam. Agama mengatakan, mengajarkan kepada kita berdoa dulu sebelum meluncurkan rudal. Ini untuk orang-orang tua yang sudah lama menikah, jangan sampai tidak pernah dibaca ini. Nah, bilang juga anak muda yang baru menikah, Ustaz, susah kadang-kadang dilupa itu doa. Saya bilang jangankan kamu, Ustaz juga kadang lupa. Apa bunyi doa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Birago ya, hafalkan. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Baru hantam. Kadang-kadang kita kalau melihat sesuatu yang indah, apalagi 3 hari tidak ketemu istrinya, dilupa doa. Ya, paling tidak basmalah ya, baca doa. Apa lagi? Satu lagi. Kewajiban seorang istri. Ya, apa kewajiban seorang istri? Haknya suami, istri wajib melayani suami lahir dan batin. Lahirnya bagaimana? Buatkan dia makanan. Kalau laki-laki tak pecandu kopi, bikinkan kopi waktu-waktu tertentu. Waktu makan, masakkan makanan. Waktu itu Kenapa? Istri ini sebenarnya luar biasa. Seandainya saya jadi perempuan, aku suka. Kenapa? Setelah menikah, banyak pahala besar yang didapatkan. Ibu, mau bertanya dulu, Bu. Bu, ada perempuan? Ibu, siapa yang sudah naik umroh? Angkat tangan. Baru 1-2. Kita mau berangkat umroh tidak punya uang, gampang. Sebentar pulang dari sini dapat pahala umroh. Bagaimana caranya? Ajak suami
melakukan hubungan. Maka salah satu pahala terbesar yang akan didapatkan seorang perempuan, seorang istri, ketika seorang istri mengajak suaminya untuk melakukan hubungan dalam rumah itu. Ya, jangan selalu suami saja melepur, menyerang. Sekali-kali, pak, eksekusi kak dulu. Jadi jaga-jaga sebentar bapak di rumah itu awas, ibu menyerang. Karena tahu pahalanya ternyata pahala umroh didapat ketika kita mengajak suami kita. Kalau pengantin baru, bisa 4 kali 5 kali naik umroh. Ya, baik. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Masih panjang waktu kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung lagi tentunya dengan materi-materi yang berbeda. Saya hari ini minta di video karena sebentar saya akan upload lagi masuk di YouTube saya. Nama channel saya adalah Asrianto Penyuluh Papalang. Mau lihat ceramah-ceramah saya? Silakan buka YouTube, cari nama saya, kemudian jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, mari kita sejenak tundukkan kepala. Saya bersimpuh menadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita. Allah merahmati kita semua. Ala hadhihi niyya wa likulli alimin salih. Sayyidul Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rasulullah anta raja'na. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa taruddu bil fitnati 'anni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.